bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kembali kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Ratusan korban gempa di Poso masih bertahan di pengungsian. Tim Resmo Polda Sulawesi Tengah menangkap residivis kasus pencurian motor. Harga emas di Kota Palu terus melambung selama beberapa bulan terakhir. Harga emas di Kota Palu saat ini terus melambung. Emas dengan kadar 24 karat kini menembus 1,9 juta rupiah per gram. Naiknya harga logam mulia tersebut dimanfaatkan warga untuk membelinya. Seperti di toko emas kompleks Pasar Masomba, Kota Palu. Sabtu pagi, beberapa warga memilih emas berupa perhiasan kalung maupun cincin. Mereka membeli selain untuk dipakai juga untuk investasi. Sebagian di antara mereka juga memilih untuk menjualnya mumpung harga masih tinggi-tingginya. Harga emas baik di pasar maupun toko dijual rata-rata mencapai 1,9 juta rupiah per gramnya. Harga ini merupakan yang tertinggi dibanding tahun sebelumnya. Harga emas tahun 2024 misalnya dijual 1,5 juta rupiah per gram. Kalau emas pada per hari ini agak naik sedikit dibandingkan dari minggu yang lalu. Harga jualnya sekarang 1.900.000, kalau minggu lalu cuma 1.850.000. Kalau masalah naik turunnya itu tergantung sih, kalau perhiasan. Kalau lagi istilahnya banyak orang lagi panen kebun, dia beli emas sama saya. Kenaikan harga emas diakui para pemilik gerai emas telah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Harga terus merangkak meski sempat turun. Naiknya harga emas selain karena pengaruh pasar global juga meningkatnya pembelian warga usai musim panen. Zahra Halimah melaporkan dari Palu. Ada-ada saja cara polisi memberi apresiasi kepada pengendara yang patuh dalam berlalu lintas. Bukan membagi-bagikan uang, tapi helm gratis kepada pengendara. Seperti yang dilakukan personel Satuan Lalu Lintas Polresta Palu, membagi-bagikan helm kepada pengendara yang memiliki kelengkapan kendaraan sesuai aturan. Apresiasi ini sebagai upaya memotivasi pengendara lainnya agar mematuhi aturan berlalu lintas. Salah satu pelanggaran yang masih ditemukan dalam operasi Patuh Tinombala tahun 2025, pengendara tidak mengenakan helm. Padahal helm tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kepala, tetapi juga meminimalisir resiko fatalitas jika terjadi kecelakaan. Sejumlah pengendara yang beruntung mendapat helm gratis memuji langkah personel Satlantas Polresta Palu. Mereka tidak menyangka razia yang digelar Polresta Palu tidak hanya sekedar memeriksa kelengkapan kendaraan, tapi juga membagi-bagikan hadiah kepada pengendara. Helmnya nyaman, pas di sama saya. Awalnya gimana, Pak? Agak ada perasaan takut atau apa dengan operasi ini atau bagaimana? Sebenarnya tadi hampir takut. Tapi ternyata ternyata dikasih hadiah. Terima kasih. Operasi Patuh Tinombala tahun 2025 di Kota Palu masih terus berlangsung. Selama 12 hari dilakukan operasi, tercatat sebanyak 1.479 pelanggar lalu lintas, baik melalui tilang maupun teguran secara langsung. Dari ribuan pelanggaran lalu lintas tersebut, umumnya karena kendaraan tidak dilengkapi kaca spion, plat motor kendaraan tidak ada, serta pengendara tidak mengenakan helm pengaman. Patuh Tinombala 2025 masih tetap berlangsung aman, ya. Jadi kami dari Polresta Palu sampai saat ini selalu memberikan himbauan kepada pengendara, ya, pada pengendara khususnya yang ada di wilayah Kota Palu untuk selalu berhati-hati
dan disiplin dalam mengendarai kendaraan. Selama operasi Patu Tinombala berlangsung, tercatat pula 6 kasus kecelakaan lalu lintas. 4 orang mengalami luka berat dan 4 orang lainnya luka ringan. Sedangkan kerugian material mencapai 26 juta rupiah. Ikram Boyaoge melaporkan dari Palu. Para petani sejumlah desa di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi punya tradisi unik dalam proses penanaman hingga panen padi. Mereka mengenakan pakaian dengan berbagai model yang dianggap warisan dari para leluhurnya. Sebagian besar warga Kecamatan Lindu bekerja sebagai petani. Sebagai wujud pelestarian tradisi leluhur tersebut, puluhan warga di Kecamatan Lindu menggelar karnaval kostum petani beberapa waktu lalu. Acara yang digelar di dekat Danau Lindu ini melibatkan warga 5 desa, yakni Desa Langko, Olu, Anca, Tomado, dan Puro. Peserta karnaval melibatkan kalangan orang tua, dewasa, hingga remaja. Kegiatan ini mengundang perhatian pengunjung yang tidak hanya warga setempat, tapi juga dari Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Mereka tertarik menyaksikan karnaval serta kostum yang dikenakan peserta, mulai dari sarung hingga penutup kepala. Ada pula lesung, alu, padi, serta tempat menyimpan padi yang habis panen. Itu adalah pakaian orang tua zaman dulu ketika mereka itu menggarap sawah atau mengolah sawah secara tradisional dengan menggunakan pakaian itu. Menandakan ketika mereka menggunakan pakaian itu, menandakan bahwa mereka dengan senang, dengan bahagia menyambut baik panen raya, seperti itu. Harapannya ke depannya untuk anak-anak muda itu, semoga mereka mau melestarikan budaya yang ada, melanjutkan adat istiadat yang ada, dan terus kearifan lokal itu tetap dipertahankan oleh generasi-generasi, baik generasi sekarang maupun generasi ke depannya. Karnaval kostum petani tidak sekedar menggambarkan proses panen padi yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lindu dahulu kala. Kegiatan ini juga dinilai sebagai kritikan kepada pemerintah atas melonjaknya harga beras saat ini. Masyarakat kesulitan membeli beras, sedangkan petani masih merugi karena biaya operasional mulai menanam hingga panen cukup besar. Julianus Kay melaporkan dari Sigi. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Dela Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Powasi, Tabe.